Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia global. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan yang mengacu pada sikap baru, terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Bidang manajemen SDM global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu yang pertama, manajemen SDM global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Kedua, dikembangkan dari hubungan industrial, komparatif, dan literatur, manajemen SDM dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Dan yang ketiga, berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Jenis-jenis SDM global. Nah, jenis-jenis SDM global digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu ekspatriat, warga dari tuan rumah, dan warga dari negara ketiga. Nah, untuk mengetahuinya, teman-teman bisa melihat sendiri perbedaan antara ekspatriat, warga dari tuan rumah, dan warga dari negara ketiga. Selanjutnya, aktivitas-aktivitas MSDM. Yang pertama ada perencanaan SDM, kedua penyusunan staf seperti rekrutmen, seleksi, penempatan, dan lain-lain. Ketiga, manajemen kinerja, keempat, pelatihan dan pembangunan, kelima, kompensasi atau balas jasa dan tujuan-tujuan, dan yang keenam, hubungan industrial. Kita lanjut ke pembahasan perbedaan MSDM internasional dan MSDM domestik. Untuk mengetahui perbedaan dari tugas global, teman-teman bisa membacanya di sini. Yang pertama ada tugas teknis, yang kedua ada tugas fungsional, yang ketiga ada tugas pengembangan, dan yang keempat ada tugas strategis. Global Human Resource Management perlu mendapatkan perhatian karena yang pertama, NAFTA, EU, AFTA merupakan arus sumber daya manusia atau perpindahan tidak dibatasi sepenuhnya. Yang kedua, akselerasi pasar keuangan internasional dan jaringan informasi. Yang ketiga, kurang penanganan yang memadai dalam hal perencanaan dan pengembangan operasi internasional. Yang keempat, mobilitas tenaga kerja, yaitu perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain atau suatu daerah ke daerah yang lain untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, yaitu ekonomi. Ingin mendapatkan kehidupan lebih baik dengan pekerjaan dan bayaran lebih baik, memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara tuan rumah, dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua ada politik. Hal ini disebabkan oleh adanya perselisihan di negara asal pekerja. Kemudian ada stepping policy, berkaitan dengan pemilihan karyawan untuk suatu pekerjaan atau memilih individu yang memiliki keahlian tertentu dan sebagai alat untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya perusahaan. Jenis kebijakan stepping. Nah, untuk jenis kebijakan stepping di sini ada 4. Yang pertama yaitu ethnocentric approach, di mana posisi kunci hanya diisi atau ditempati oleh mereka yang berkewarganegaraan sama dengan perusahaan induk. Yang kedua ada polycentric approach, di mana mensyaratkan memilih warga negara setempat untuk menduduki posisi manajer perwakilan, sementara warga negara induk perusahaan duduk di perusahaan induk atau headquarters. Yang ketiga di sini ada regiocentric approach, di mana memilih warga negara regional untuk menduduki posisi baik dari negara asal maupun dari negara sewilayah.
Selanjutnya yang keempat ada geocentric approach, di mana mencari orang terbaik untuk posisi kunci dalam perusahaan tanpa memandang kewarganegaraan. Nah, untuk alasan atau kelebihan, kelemahan bisa dibaca sendiri ya. Sekarang kita masuk di kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan dan kesehatan karyawannya. Bekerja dengan selamat adalah yang paling diutamakan dari produksi. Berdasarkan hal ini, dan sejalan dengan manajemen modern, maka hal berikut dijadikan sasaran setiap kegiatan. Yang A. Pemeliharaan kondisi yang aman dan sehat. B. Taat asas dengan setiap prosedur operasional yang dirancangkan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit. C. Setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, dan psikologis. D. Jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi karyawan. E. Meningkatkan kegairahan dan keserasian kerja dan partisipasi kerja. Dan yang terakhir F. Setiap karyawan merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Apabila perusahaan mampu menurunkan tingkat kecelakaan kerja, penyakit dan hal-hal berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerjanya, dan perusahaan akan semakin efektif. Kemudian ada di sini penjelasan dari mengelola sumber daya manusia internasional. Dalam kenyataannya, baik dari segi ruang lingkup maupun segi risiko, setiap manajer internasional perlu dipersiapkan yang dalam melaksanakan tugas-tugas bisnis harus memiliki kemampuan bergerak secara cepat dari satu negara ke negara lainnya. Demikian pula untuk tenaga kerja lainnya yang menduduki posisi penting dalam perusahaan internasional atau global. Untuk itu, harus mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang relevan. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja global. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja internasional tujuannya adalah meningkatkan mutu pegawai internasional bagi tugas luar mereka. Penting untuk mengikuti pendekatan sistematis dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi pelatihan tenaga kerja. Siklus pelatihan dimulai dengan identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan dari populasi target yang akan menjadi peserta pelatihan. Rifai dalam bukunya pada tahun 2010 menyatakan siklus pelatihan sistematis sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan training dan budaya. Yang kedua, tujuan pelatihan silang budaya. Yang ketiga, metode untuk pelatihan silang budaya. Metode atau media yang digunakan dan urutan di mana material ditawarkan ke trainee. Yang pertama, metode pelatihan yang tersedia beragam sistem klasifikasi untuk metode berbeda dari training silang. Yang kedua, memilih metode training. Nah, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.